membangun Borobudur? Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra, agama Buddha. Apa sih Borobudur? Borobudur adalah tempat untuk pembelajaran agama Buddha dan tempat untuk bermeditasi. Oke. Dan Borobudur ada sebanyak 10 tingkat seperti ini ya. Ada dua pendapat, ya katakanlah dua mazhab juga apa. Dua pendapat arkeolog. Ada yang mengatakan abad ke-8, ada yang ke-9. Ada yang 9 lantai, 10 lantai. Semuanya benar, itu karena kajian dari arkeolog, bukan persepsi saya. Nah, saya ikut yang 10 tingkat. Nah, 10 tingkat ini di lantai pertama, kedua sampai ke-6 bentuk terasnya kotak. Semakin ke atas semakin kecil sampai dengan 8, 9, 10 bulat. Kenapa demikian? Yang kotak-kotak ini, maaf ya, ini sekedar cerita, bukan istilahnya bukan santapan rohani juga. Yang kotak-kotak ini artinya masih ada banyak kotoran-kotoran batin, atau sebut saja maaf, sifat-sifat kebinatangan ataupun sifat setan. Karena apa ya, di sini ada yang mabuk, ada yang judi, dan banyak cerita. Pokoknya ada namanya cerita hukum karma. Mau disebut karma, mau disebut sebab dan akibat, action and reaction, apapun itu artinya sama. Bahasanya berbeda, artinya sama. Dalam hidup ini kita akan mendapatkan dua hal. Kalau perbuatan baik akan menghasilkan karma baik, kalau jahat ya jahat atau keburukan. Nah, semakin ke atas semakin kecil, artinya karma buruknya, dan reinkarnasi semakin berkurang sampai ke 8, 9, 10 ini yang disebut dengan nirwana. Jadi nirwana dalam agama Buddha itu bukan surga. Nirwana itu adalah terbebasnya manusia dari sifat-sifat jahatnya itu sendiri. Sudah nirwana. Maka kalau sudah meraih nirwana atau menjadi Buddha, nanti kita sudah meraih nirwana, pasti orang itu setiap saat akan selalu mencerminkan nilai-nilai moral. Matanya juga pakai moral cara melihat, mulutnya pakai moral dalam berbicara, dan semuanya itulah namanya nirwana atau terbebasnya dari karma buruk. Oke. 10 tingkat. Nah, umat Buddha selalu mengelilingi Borobudur searah dengan jarum jam, kiri kanan sampai lantai ke-10. Nah, karena di Borobudur tidak terdapat ruangan, jadi ketika orang belajar di sini atau orang sembahyang di sini sekedar mengelilingi lorong pertama sampai ke-10. Ketika seseorang mengelilingi di sana, dia akan melihat banyak hal, ada relief, cerita bergambar, Buddha Sakyamuni, terus para Brahmana dan sebagainya. Ada juga di situ misalkan raja dan sebagainya. Nah, kenapa tidak ada ruangan? Karena sebagus apapun itu nasihat, kalau bentuk dalam tulisan diberikan kepada orang yang buta huruf percuma. Tapi dengan melihat gambar, oh ini Buddha, ini meditasi, ini memberikan pengajaran dan sebagainya. Nah, tidak ada ruangan karena di dalam Candi Borobudur itu hanya gunung misalkan sepertinya. Nah, kan Borobudur artinya Boro dan Budur, candi yang berada di atas gunung. Jadi orang keliling-keliling saja. Terus 10 tingkat tadi di Candi Borobudur dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kaki, bagian badan, bagian kepala. Yang bawah ini dunia nafsu kejahatan di situ. Jadi ada banyak hukum karma. Yang kedua upaya pengendalian diri. Setelah bisa pengendalian diri, maka siapa yang untung? Ya diri kita sendiri. Kan apa? Punya tata krama, sopan santun, rendah hati, menjaga lisan dan sebagainya itu. Nah, jadi ini kaki, badan, kepala. Makanya bagian puncak nanti ada banyak stupa di sana. Oke? 10 tingkat ini kalau di agama Buddha disebutnya adalah dasa bumi. Dasa ya 10, bumi ya bumi atau ya semesta ini. Nah, Borobudur 10 tingkat ini pernah mengalami restorasi semuanya. Karena apa? Lebih dari 1000 tahun Candi Borobudur ditinggalkan oleh penduduk Jawa Tengah. Merapi meletus, Lawu, dan banyak pegunungan meletus. Maka 1000 tahun terkubur ya wajar lah. Gempa bumi, letusan vulkan terkubur. Maka salah satunya atas jasa dari pemerintah Hindia Belanda di tahun 1907 yang kondisi Borobudur sudah sangat memprihatinkan, mereka bisa merestorasinya. Ini baru tahap ya, namanya Mr. Van Erp untuk arsitekturnya. Nah ini dulu hancur kayak gini. Orang mengatakan
bangun lebih gampang, iya betul. Merestorasi lebih susah. Nah, hancur kayaknya. Ini Belanda sudah berupaya merestorasinya. Ada ya, zaman sekarang namanya kren lah, tapi dulu ini ya dari bambu atau apalah. Nah, sehingga ini juga sebelum direstorasi Belanda, lantai pada candi banyak yang ambles, stupanya sudah pada longsor. Maka Belanda merestorasinya yang pertama 1907, 1911. Nanti ada lagi. Dan sebelum direstorasi oleh Indonesia dan UNESCO, ya 7383 juga seperti ini. Banyak kerusakan. Parah. Nah, akhirnya lantai pertama sampai 10 sekarang sudah direstorasi semua. Tetapi relief, arca Buddha, stupa aslinya. Memang ada banyak batu baru tapi hanya blok batu baru. Nanti kita lihat. Kenapa di sana 504 arca Buddha kok banyak arca Buddha yang nggak ada kepala, nggak ada tangan dan reliefnya hilang, rusak karena alam, 1000 tahun ditinggalkan. Maaf. Yang kedua, ketika masa-masa koloni mereka mengambil untuk souvenir. Ada yang di New York, ada yang di London, ada yang di Paris, ada yang di Netherlands dan banyak. Kita nggak boleh memarahi mereka ya atau berdendam, biarin aja. Toh mereka menjaga dengan sangat baik, bahkan lebih baik daripada yang kenapa nggak bisa pegang-pegang. Pokoknya konservasinya luar biasa di sana. Nah, terus Borobudur dari 504 arca Buddha, mereka semua adalah satu perwujudan dari Buddha Sakyamuni atau Buddha Gautama, sang pendiri agama Buddha. Oke. Apa sih Buddha itu? Nggak ngerti kalau di luar negeri ya. Tapi di sini bahwa sejatinya menjadi Buddha itu bukan artinya menjadi orang yang gundul-gundul itu ya, kayak para biksu terus pakai tasbih, terus pakai jubah. Silahkan yang beragama Buddha, silahkan. Tapi itu artinya menjadi biksu. Buddha itu artinya universal. Jadi ketika seseorang dia bukan beragama Buddha tapi ingin menjadi Buddha, ya nggak perlu pindah agama. Dan ketika saya cerita Buddha ya nggak perlu takut, misalkan orang Buddha nggak apa-apa kok, orang baik kok Buddha. Nah, artinya Buddha itu adalah tata krama atau kita sebut saja Buddha itu perbuatan yang mengedepankan budi pekerti luhur, itu Buddha, Pak. Saya ingin menjadi Buddha ya, saya nggak pindah agama dong. Cukup. Caranya bagaimana untuk menjadi Buddha? Ada 8 hal yang sangat mendasar dalam hidup. Apa ini? Bicara yang baik, melihat, niat, berpikir, mendengar, perilaku, kehidupan, dan meditasi yang baik. Ada yang mengatakan 8 ajaran kebenaran mulia atau 8 ajaran kebaikan, sama saja. Jaga lisan, jaga mata, jaga kuping, jaga pikiran, dan semuanya itu adalah Buddha. Kalau di sini sudah, saya juga sekedar ngomong ya, karena juga masih penuh dosa, penuh sifat kejahatan pada diri saya. Kalau orang sudah meraih kecerahan sempurna atau awareness atau namanya pola pikir yang jernih, pasti segala macam perbuatannya pasti akan bermoral. Ini nggak suka ngomong yang jorok-jorok, nggak menyakitkan hati. Pasti produknya itu karena ini sudah bersih. Ya maka itu namanya budi pekerti luhur. Satu lagi, Borobudur ini ya memang candi Buddha terbesar di dunia, tapi bukan hanya terbesar di dunia, karena sampai saat ini bahkan sejak 1200 tahun yang lalu Borobudur itu sudah dikunjungi oleh umat Buddha dari banyak negara, Nepal, Bhutan dan sebagainya. Kenapa di sini? Bahkan keseluruhan Borobudur, kenapa 10 tingkat, kenapa kotak, kenapa bulat dan semuanya itu diambil dari Tripitaka, yaitu kitab suci agama Buddha. Jadi kitab suci yang diwujudkan dalam bentuk bangunan, arca Buddha, posisi tangannya, reliefnya, dan semuanya itu dari Tripitaka. Memang Raja Samaratungga sama Pangeran Pramodyawardhani, mereka yang bangun Borobudur, mereka mengatakan bahwa, mereka yang bilang ya, ada prasasti juga, Borobudur itu adalah satu obat yang mujarab untuk mengobati segala macam penyakit kehidupan. Kalau tidak diobati, bagaimana kita bisa menjadi Buddha? Bagaimana bisa hidupnya damai? Bagaimana walas asik? Ya harus diobati dulu. Apa kesombongan kita, iri, dengki, amarah, ambisi, keserakahan, dan semuanya obati dulu. Setelah bisa mengobati, ya sudahlah, sehat. Kalau dalam dunia holistik mereka mengatakan ketika engkau ingin menjadi orang yang sehat, maka rubahlah mentalmu dari yang tidak baik menjadi baik. Yaitu karena ilmu pengobatan pertama itu di sini. Healing atau pengobatan dari dalam mental kita dulu. Coba misalnya dikit-dikit marah pasti bahaya. Nanti ini naik ini tensi, bahaya. Ada orang punya kesenangan, kita iri, itu juga nggak baik. Buang saja deh, buang.
kenapa? Ya ikut aja, seneng dong. Nah akhirnya setelah mentalnya bener, fisik juga nggak ada masalah dong. Ketika orang mengatakan, kalau orang mengatakan mens sana in corpore sano, ya mungkin, tapi ini dulu diobati. Setelah ini disehat, mental sehat, badannya juga sehat. Oke. Jadi cara untuk menjadi Buddha, cara untuk menjadi sehat itu ada di diri kita. Sudah dibekali sama Tuhan artinya ya. Nah, jadi Buddha itu bukan Tuhan. Buddha itu bukan berarti milik golongan. Buddha itu universal, siapapun bisa menjadi Buddha kalau punya tata krama. Oke. Ada yang mau tanya? Kalau enggak kita boleh lanjut. Mari. Monggo.